Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Saya Umi Kalsum, calon guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Asahan. Video ini berisi tentang demonstrasi kontekstual modul 11, komik video animasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Anak-anak, bentar lagi kita akan memperingati HUT RI ke-78. Jadi, sekolah kita terpilih untuk menjadi grup paduan suara di kecamatan. Setiap kelas harus mengirim 4 orang untuk dilatih paduan suara, 2 orang untuk bernyanyi, dan 2 orang lagi bermain pianika. Jadi Bapak memilih Riko dan Penisha ikut paduan suara. Banu dan Nili ikut pianika. Nanti sore kalian mulai latihan ya. Izin Pak, saya tidak bisa ikut paduan suara Pak. Saya tidak bisa bernyanyi. Kalau boleh, saya ikut latihan pianika saja ya Pak. Tidak bisa Riko, Banu dan Nili sudah mahir main pianika. Jadi kalian berdua harus ikut kelompok paduan suara. Sebagai ketua kelas, kamu harus bisa jadi contoh, tidak boleh membantah perintah guru. Baik Pak. Pagi Pak Purba, kemarin pas latihan pianika, anak Bapak Riko saya lihat murung, tidak bersemangat. Katanya dia tidak mau ikut latihan paduan suara. Iya Bu, kemarin dia juga sudah menolak. Tapi sebagai ketua kelas, dia harus menjadi contoh buat teman yang lainnya. Dia harus berani untuk tampil maju ke depan. Tapi bukan begitu caranya Pak Purba. Pertama kali harus diingat bahwa pendidik itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya. Maksud Ibu gimana ya Bu? Jadi bingung saya Bu. Begini loh Pak, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus menghamba pada murid. Maksud Ibu, kita harus mengikuti apa kemauan dari murid kita. Bukannya sebagai guru kita adalah pemimpin pembelajaran di kelas. Dan murid harus mengikuti apa yang kita perintahkan ya Bu. Walah Pak Purba, dengarkan penjelasan saya ya. Menghamba pada murid maksudnya memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan dirinya sesuai bakat dan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Ibarat seperti seorang petani atau tukang kebun, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, Pak Purba. Meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Iya ya Bu, apa ini yang dinamakan pendidikan? Harus berpusat pada murid. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada murid. Murid harus dididik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Benar sekali Pak. Tuh, Bapak sudah mulai paham. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk, lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut.
Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Tapi Bu, menurut Ibu, apakah pendidikan yang berpihak pada murid ini tidak berpengaruh terhadap karakter atau budi pekerti anak ya Bu? Begini ya Pak Purba, kalau mengenai budi pekerti, salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di sekolah adalah guru harus bisa menjadi contoh. Ini sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tut uri handayani. Yang artinya, di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide dan gagasan, dan di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya. Begitu, Pak Purba. Jadi, bagaimana Pak Purba? Sudah bisa kan Riko ikut latihan pianika? Halo Pak Purba, Bapak melamun ya? Oh iya, maaf Bu, saya lagi memahami penjelasan yang Ibu berikan. Bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui bakat dan minat murid Bu? Karena yang saya perhatikan terkadang murid-murid ini lebih condong pada sifat ikut-ikutan saja. Kalau ini mah gampang, Pak. Bapak hanya tinggal melakukan tes asesmen non-kognitif. Gunanya untuk mengetahui bakat dan minat anak. Jadi, kita tinggal menuntun atau membimbing anak sesuai bakat, minat, dan kemampuan mereka. Sehingga terciptalah pendidikan yang menyenangkan dan berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, serta berkarakter dan memiliki budi pekerti yang baik. Masya Allah Bu Eni, luas sekali pemahaman Ibu mengenai tugas-tugas seorang guru. Saya bangga punya teman seperti Ibu. Saya juga bangga atas keingintahuan Bapak. Jadi, Riko sudah bisa ikut latihan pianika besok, Pak. Baiklah Bu, mulai besok Riko sudah saya izinkan ikut latihan pianika. Dan saya akan melakukan tes asesmen non-kognitif untuk murid-murid saya. Semangat, Pak Purba. Saya permisi dulu ya. Silahkan Bu, makasih ya Bu Eni. Riko, mulai besok Riko boleh ikut latihan pianika ya. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Saya ikut paduan suara ya, Pak. Baiklah anak-anak, sekarang ambil selembar kertas dan silahkan tuliskan apa bakat dan minat kalian.